Halo, bertemu kembali di Awareness Podcast. Kali ini teman-teman kita kedatangan tamu, eee, Mbak Sarah Handayani, Halo. Doktor Sarah Handayani tepatnya. Halo Mbak Sarah, Halo, Mbak Marji. apa Baik kabar? baik, alhamdulillah alhamdulillah, senang banget. Sebelum kita, lebih jauh bertukar cerita, Mbak Sarah, eee perkenalkan dulu teman-teman, Mbak Sarah Handayani ini, saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora. Lalu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Masih ada lagi jabatannya saat ini juga, Mbak Sarah menjabat sebagai PLT Ketua Umum Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Banyak banget sih Mbak Sarah. Di Mmm, tengah-tengah kesibukannya Mbak Sarah, masih juga momongin cucu 2 ya Mbak Sarah? iya 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 iya. Iya, alhamdulillah itu adalah ruang-ruang pengabdian kalau saya definisikan ya, karena, mendapatkan amanah-amanah itu kan artinya adalah kepercayaan orang ya. Jadi itu harus saya jalankan dengan apa, ya sebaik-baiknya. Wow, Mhm. hebat amat. Mbak Sarah, sebelum kita berbagi cerita ya, ke depannya, boleh nggak sih Mbak Sarah ada berbagi sedikit dengan teman-teman di Awareness Podcast yang saat ini sedang menjalankan, ibadah puasa Ramadan. Kebetulan kita masih ada di tengah-tengah, bulan Ramadan, Mbak Sarah. Iya. Kalau, teman-teman Awareness Podcast, mungkin minggu-minggu ini lagi sibuk ngatur waktu buat bukber di mana-mana. Bukber sama temen kantor, bukber sama temen kuliah, bukber sama keluarga, kerabat, komunitas. Iya iya iya. Lalu beberapa mungkin, yang sudah terima THR, berburu diskon, Iya. diskonnya di mana-mana gitu ya, Mbak Sarah. Apa Mbak Sarah bekal buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan? Iya, buat teman-teman awareness podcast yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, saya ucapkan selamat ya karena ini udah memasuki babak terakhir nih, Marji, biasanya kita bagi 3, awal, tengah, sama Oh akhir. gitu, Nah di oke. akhir itu di masa-masa seharusnya kita bukannya semakin semakin meninggalkan tempat ibadah, tapi justru sebenarnya harus memburu ibadah karena di situ Allah memberikan pahala yang banyak gitu. Jadi, mudah-mudahan semakin kita maknai, dengan semakin bersemangat menjalankan ibadah puasanya, termasuk dan lain-lainnya. Karena setiap kebaikan-kebaikan yang dijalankan di bulan Ramadan itu dinilai lebih gitu. Jadi mudah-mudahan selamat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kita bergembira, mudah-mudahan, bergembira dalam menjalankan kebaikan juga dirasakan ya oleh lingkungan kita, karena di sini kan saatnya berbagi dan sebagainya itu memang sangat dianjurkan gitu. Amin. Mhm. Terima kasih banyak Mbak Iya. Sarah buat, pesan-pesan, sangu buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, supaya lancar sampai Idul Fitri nanti Iya. ya Mbak Sarah. Oke, Mbak Sarah, eee, nerusin, eee, berbagi cerita kita, eee, kalau kita pengen ngomongin awalnya mengenai, bagaimana potensi, generasi muda saat ini. Mhm. Kalau kita ngomongin generasi muda mungkin, milenial sama selenial ya, Mhm. Mbak Sarah. Mhm. Animo, ketertarikan mereka, terhadap dunia politik. Saya mencoba mencari beberapa referensi, ada dari Kompas di tahun 2023, ada juga dari, temuan survei gitu ya, yang dilakukan, pada saat kita mau menghadapi, pemilihan umum tahun 2024 gitu.
Lewat beberapa survei dan berita yang ada beberapa informasi yang diperoleh, kurang dari 20% anak muda yang tertarik menjadi anggota partai politik maupun caleg. Lalu kurang dari 10% anak muda ingin menjadi tim ses, parpol maupun caleg. Lalu 31,3% anak muda mengatakan korupsi sebagai dasar penilaian bahwa politik itu buruk. Mhm. Mbak Sarah boleh dong, berbagi cerita gitu dari, kacamatanya Mbak Sarah, dari point of view Mbak Sarah, sebagai seorang leader yang saat ini duduk di partai politik, dan juga, menjadi pengajar di institusi perguruan tinggi swasta di Indonesia saat ini. Apa hal ini juga, dirasakan oleh, partai politik? Bahwa, ada animo atau, ada, mmm, pretensi yang, kurang dari, generasi muda, untuk mereka tertarik bergabung atau berpartisipasi di dunia politik. Memang tadi kalau Marji menyampaikan, data-data ya terkait dengan anak muda dan politik ya, ini, kalau saya melihatnya ini sebagai satu tantangan, salah satu tantangan kita, di dunia politik. Mmm, Kenapa begitu ya, kenapa begitu ya, saya sedikit koreksi tadi Marji mengatakan saya sebagai ketua DPP bidang kesehatan. Saat ini karena ini baru Partai Gelora baru reorganisasi di kepemimpinan yang baru ini saya di bidang kebijakan publik. Nah, di koordinator kebijakan publik, jadi tadi balik lagi ke kenapa ya, kenapa kok gitu ya anak muda ya, berjarak gitu dengan dunia politik. Kalau saya ngelihatnya sih wajar ya. Kenapa? Kayak, sekarang mungkin kita kan masih melihat partai politik itu identik dengan korupsi, dramanya banyak ya. Eee Politik itu, kayaknya identik dengan, bukan dunia yang, perlu ilmu gitu di situ tuh, kayak ada tuh, diidentikan dengan hal yang negatif gitu. Padahal kan sebenarnya enggak, ya. Politik itu kan alat untuk mencapai tujuan dan kalau kita baca sejarah ya, mmm, alhamdulillah negara kita itu, the founding fathers kita menyepakati bahwa kita itu memilih, demokrasi gitu ya. Ini yang harus kita kita lihat ya sebenarnya. Anak muda kenapa alergi sama politik ya. Jadi mungkin karena yang dilihat itu yang negatif-negatif gitu, jadi kemudian semakin berjarak. Nah, kalau dari sisi partai politik sendiri ya, kalau Partai Gelora mulai dari kepengurusannya itu ya kita mau memang mengajak anak muda masuk ke dalam kepengurusan. Dan, mungkin cara ya, informasi yang didapatkan oleh anak-anak muda gitu ya, ngelihat ngelihat apa, ngelihat, eee, persepsi mereka tentang partai politik itu, kenapa masih negatif, itu juga dipengaruhi dengan, kejadian-kejadian yang memang realitanya belum menyenangkan ya tentang partai politik, dan mungkin, informasi yang bisa diakses dan keterlibatan anak-anak muda di dunia politik itu memang masih terbatas gitu. Ya dan ini menjadi kalau dari sisi, pengurus partai politik saya pikir ini menjadi tantangan ya buat partai politik untuk kemudian melakukan, pendidikan politik atau mungkin sebelum kepada kader-kadernya secara lebih luas, memang kita harus menjadikan, karena sekarang eranya era teknologi ya, teknologi di informasi ini memang, harus banyak-banyaknya informasi yang positif ini disebarluaskan. Sebenarnya apa sih partai politik itu dan bagaimana sih anak muda itu bisa terlibat welcome gitu di dunia politik. Nah, ini memang, pengetahuan yang harus disebarluaskan, pendidikan. Untuk apa? Karena sebenarnya kan kita ini manusia hidup dari mulai lahir sampai nanti masuk ke liang lahat,
itu tuh nggak lepas dari keputusan-keputusan politik. Dan, politik itu kan adalah dunia yang mulia sebenarnya. Dia tidak mulia karena aktor-aktornya yang masuk ke situ yang tidak mulia, karena sistemnya. Jadi kita kembali kepada kepada aslinya aja bahwa ya politik tuh sebenarnya mulia kok, ya. Kenapa nggak mulia dan kemudian, banyak hal yang bertentangan dengan kemuliaan itu, yaitu, apa, banyak banyak hal yang harus kita benahi, Marji. Oke, Iya, baik Mbak Sarah. Kalau, dari, sharing Mbak Sarah gitu ya barusan bahwa artinya dari sisinya partai politik saat mhm, ini, hal itu dirasakan. Tadi Mbak Sarah, mengungkapkannya dalam, kalimat yang, anak muda, generasi muda berjarak mhm, dengan partai politik, mhm, seperti itu heeh gitu ya Mbak. heeh. Kalau memang, hal itu dirasakan oleh partai politik, apa sih Mbak yang dilakukan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh partai politik katakan, untuk bisa merangkul si generasi muda ini, Iya, untuk bisa memberikan, sosialisasi mungkin atau edukasi yang ramah pada mereka, yang mudah dipahami, buat mereka mengerti bagaimana mereka bisa masuk, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan berkontribusi gitu ya, Mbak Sarah? iya, jadi kita ini, kalau dari sisi partai politik ya, kita mulai dari, kolaborasi antar generasi, ya. Jadi kalau dalam, aturan politik kita memang harus kan, wajib ya menempatkan perempuan 30% ya. Oke Kalau yang anak mudanya nih belum nih, Marji, belum oke. belum masuk di dalam aturan ya. Tetapi, kami kalau di Partai Gelora sendiri, kami mengajak anak muda gitu. Karena betul-betul, didasari oleh, keyakinan anak muda antar generasi ini emang harus terhubung dengan cita-cita, ya kan, Kak. Jadi partai politik itu kan sebenarnya dunia yang mulia. Di sinilah kita mengabdi, untuk negara. Jadi love is giving gitu kalau saya sih meyakini ya, bahwa orang tuh kalau mau, aktif di politik itu memang harus menyadari ini dunia saya untuk mengabdi gitu. Jangan nyari duit, nyari jabatan, bukan itu. Tetapi kalau memang kita harus baca sejarah ya, betul-betul, harus terhubung dengan sejarah. Kalau misalnya, the founding fathers kita dengan cita-cita menuju Indonesia itu kan menuju Indonesia merdeka dulu kan juga mulai dari satu imajinasi. Indonesia merdeka itu kan nggak ada bentuknya dulu ya, kayak apa tuh Indonesia merdeka. Jadi kan itu sudah dimulai dengan cita-cita imajinasi besar Indonesia harus merdeka, sampai kemudian tahun 45. Gelombang selanjutnya, tahun 45 selanjutnya itu kan satu gelombang sendiri, pembangunan ya, sampai kemudian, di tahun 98 reformasi ya, setelah kemudian masa-masa pembangunan itu reformasi kan ada satu cita-cita yang mau diperjuangkan juga ya. Nah jadi itu kan juga ada keterhubungan tuh antar generasi. Nah jadi, cita-cita itu harus dihubungkan dan saya pikir memang generasi, generasi yang lebih berpengalaman, generasi baby boomers gitu ya dengan selanjutnya, itu harus cepat belajar ya, harus cepat belajar dan terhubung. Kita harus membangun jembatan supaya anak-anak muda juga belajar dari, eee, kebijaksanaan, dari pengalaman orang-orang tua. Nah, sementara orang-orang tua ini juga harus belajar ya, harus belajar cepat juga kita kan, dengan kecepatan berpikir dan karakteristik anak-anak muda yang memang ini kan, adalah memperjuangkan, masa depan Indonesia kita. Kalau seperti yang tadi, Mbak Sarah jelaskan gitu ya, Mhm. kalau di partai sendiri apakah memang ada, bentuk-bentuk misalkan edukasi secara, digital gitu, atau ada, sosialisasi secara digital untuk Iya memperkenalkan katakanlah, partainya, Mbak Sarah gitu contoh iya. gitu.
Iya, jadi Partai Gelora itu dibangun tahun 2019, terus baru sebentar kita masuk ke Covid waktu itu ya, Ji. Oke oke. Tapi sebelum ke Covid, waktu itu pimpinan kami sudah, bikin jadi invest-nya tuh udah di studio tuh. Jadi itu sudah difikirkan bahwa, ini kita ada di era informasi ya, teknologi informasi dan menyebarkan informasi terkait dengan, partai, visi misinya melalui podcast gitu, itu Oke memang sudah direncanakan oke. direncanakan dan kemudian masuk ke Covid waktu itu dan agak lama ya. Dan yang biasanya pertemuan-pertemuan offline, ya itu ya semuanya akhirnya berjalan secara online ya dan, eee, sudah direncanakan ya dan apalagi sekarang, semua semua hal memang kita harus lakukan ya dengan, hybrid ya. Online-nya jalan, yang offline-nya Offline-nya juga juga jalan? jalan, Iya, iya betul. iya, dan itu hal yang penting sih, penting Oke, banget. baik Mhm baik. Mbak Sarah, mhm lebih lanjut nih, mhm dari, pembicaraan kita. Eee, dari survei yang, dilakukan pada tahun 2023 ke 2024, itu, saya dapat data dari temuan survei nasional politik di mata anak muda, mhm persepsi dan kecenderungan Gen Z dan milenial terhadap capres, mhm parpol, dan kampanye pemilu 2024. mhm Datanya dari Katadata Insight Center, bulan Oktober tahun 2023. Salah satu, isu yang, penting dan konsisten disuarakan oleh, generasi muda ini, terhadap, pejabat-pejabat dan pimpinan-pimpinan politik, adalah mengenai, ketersediaan, lapangan pekerjaan. mhm. Eee, isu ini Mbak Sarah, apakah isu ini juga dirasakan oleh, partai politik? Katakanlah khususnya di partai politik tempatnya, Mbak Sarah saat ini mengabdi gitu. Iya iya, Marji, ini adalah salah satu tantangan yang kita hadapi ya dan, eee, persoalan, tenaga kerja ini, saya pikir ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga, di seluruh dunia ya. Ada beberapa hal yang memang men-drive itu ya, mmm, di waktu kemarin kampanye, pilpres, saya sendiri masuk di tim kampanye nasional. Jadi memang, Pak Prabowo dan itu kami menyusun, Astacita ya, Astacitanya dan salah satu hal yang memang dipertimbangkan betul di sana, kita memang berada di tengah tantangan geopolitik ya, ada perang ya, yang itu juga berpengaruh tuh dengan dunia pekerjaan ya, dengan dunia pekerjaan kita, nggak kebayangkan ya, kita di zaman sekarang tuh ngelihat dengan mata kepala sendiri tuh di dunia tuh ada perang gitu ya, ada perang Rusia, ada Ukraina ya. Nah, itu kan satu tantangan yang juga nanti akan mempengaruhi, Indonesia dan itu, waktu tim di dalam Asacita tuh memang sudah dipertimbangkan itu. Kemudian, mmm, sehingga kemudian Astacita kan sekarang sudah tertulis dalam rencana pembangunan jangka menengah ya, jadi artinya itu udah jadi dokumen negara ya. Nah kalau di partai sendiri, Partai Gelora sendiri karena memang, sejak awal mendukung Pak Prabowo ya, sudah sangat mempertimbangkan, masalah tantangan di dunia kerja ini. Anak-anak muda, satu jumlahnya banyak ya, kita berhadapan dengan, bonus demografi. Tapi kan ini nggak bisa kita ngelihatnya ini akan kemudian jadi bonus ya. Belum tentu jadi bonus, dia bisa jadi, kemudian bisa menjadi beban. Kalau misalnya dia tidak sehat, ya terancam misalnya kesehatannya, pendidikannya, gitu. Jadi modal modal dia harus sehat, berpendidikan, ya ini yang kemudian harus jadi tantangan ini buat negara, gimana memberikan akses pendidikan untuk semua yang berkualitas. Karena anak-anak muda, kita ya harus bisa berkompetisi dengan tenaga kerja, bukan hanya dari negara kita sendiri tapi juga dari luar.
Jadi kompeten itu penting, pendidikan itu harus gitu. Nah, terus kemudian juga kita berhadapan kan dengan masalah, mesin juga ya, Marji, ya. Jadi, di mana mesin itu dulu kita kan apa, nggak kebayang gitu ya, mesin itu menjadi pesaing Iya kita, iya. tapi kan sekarang AI ya, banyak Mbak Sarah? banget Iya. iya, AI. Jadi sekarang banyak sekali pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi artinya buat anak muda yang memang harus mau gimana juga suka atau tidak suka ya kompetensi itu jadi hal yang harus diperjuangkan, harus diraih, itu harus diraih karena kita nggak bisa misalnya ambil program studi misalnya yang ambil kuliah, ambil program studi komunikasi misalnya ya, tuh cuma stuck aja di komunikasi sama mata mata pelajaran yang ada di, bangku kuliah gitu kan nggak bisa tuh, dia nggak bersaing. Harus ada proses belajar itu harus terus-menerus ditingkatkan, kita harus membangun jejaring juga, terus ya, kemudian harus mampu berjuang, ngelawan ini. Nah ini harus, kalau dari negara harusnya ya itu peran negara ya. Negara harus memproteksi, memikirkan bagaimana anak-anak kita bisa punya kompetensi, terus kemudian juga bisa mendapatkan pekerjaan. Baik, Sarah. Iya iya. Kalau, tadi dari, penjelasannya Mbak Sarah sebelumnya, artinya, upaya untuk memperlengkapi si, individu-individu generasi muda ini, Mhm. sedemikian rupa sudah, dilakukan oleh, pihak-pihak yang terkait gitu ya, artinya pemerintah gitu ya, sesuai dengan, informasinya Mbak Sarah barusan. Kalau, kita boleh melangkah lebih lanjut, langkah-langkah konkretnya kalau kita ngomongin ketersediaan, lahan pekerjaan, itu ada nggak sih Sarah yang dilakukan dalam skala, partai politik gitu misalkan? Iya, partai politik itu kan sebenarnya kalau kita bicara partai Iya, politik ya, partai politik itu kan adalah, dia industri ide dan gagasan, ya. Jadi industri ide dan gagasan yang mau memperjuangkan cita-cita. Partai Gelora sendiri berdiri tahun 2019, kita baru ikut apa, pemilu baru 1 kali dan belum ada ini anggota parlemen di Senayan, ya. Jadi dalam memperjuangkan cita-cita itu, kita berhasil 73 anggota dewan kita, wow, tapi di tingkat DPRD ya, kota kabupaten ya. Nah itu mereka berjuang di sana. Nah peran dari partai politik itu kan dia, sesuai dengan tingkatannya, anggota parlemen itu kan, apa ya, dalam proses, legislasi, anggaran gitu ya, oke, nyusun anggaran, nanti bersama pemerintah sesuai dengan levelnya. Kemudian juga melakukan, kontrol ya, pembangunan. Nah itu fungsinya, budgeting ya, dan, tentu saja nanti bersama-sama dengan pemerintah kayak misalnya kan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, itu nanti kan, akan didiskusikan gitu ya, sesuai dengan tahapannya, disetujui atau tidak ya oleh parlemen. Nah, jadi artinya memang, usulan program dari pemerintah itu, eee, nggak bisa begitu aja ada, dia harus melalui proses ya. Nah disitulah ada diskusi mempertimbangkan, itu peran-peran dari, anggota parlemen yang diusulkan oleh partai politik dan dia sudah berjuang ya dan kemudian mendapatkan mandat dari rakyat. Ya dan, saya pikir itu adalah, lingkup dari pekerjaannya pemerintah ya, untuk, menyediakan, lapangan pekerjaan dan tentu saja pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri Marji, ya. Dia harus memang punya, mitra pembangunan ya, mitra pembangunan itu kayak peran swasta kan juga sangat penting dalam segala hal ya. Kayak dunia pendidikan, kalau misalnya pemerintah hanya mengandalkan, yang pemerintah punya,
misalnya institusi pendidikannya. Kan, bagaimana dengan swasta? Padahal jumlahnya yang swasta lebih banyak dan peran dari swasta, selama ini juga udah luar biasa banyak sekali dan itu kan mitra pembangunan ya dari pemerintah harusnya juga eee, perannya juga harus diperhatikan juga, Oke, didorong gitu. baik Heeh baik Sarah. heeh. Mmm, kalau dari, poin-poin yang sudah sempat kita, diskusikan gitu ya barusan Heeh. Mbak Sarah, mengenai, animo partisipasi generasi muda untuk terjun ke dunia politik ya, lalu juga, ketersediaan, isu yang menjadi isu utama dari, generasi muda adalah ketersediaan, lapangan pekerjaan gitu tadi ibaratnya. Eee, menurut, Mbak Sarah sendiri ada nggak sih Mbak Sarah, eee, upaya yang visible yang dapat dilakukan, untuk dapat menjembatani isu, kaderisasi itu tadi. Artinya kan kalau misalnya katakanlah saat ini Gen Z sudah memasuki, industri kerja gitu ya, otomatis si Gen Z juga sudah memasuki, dunia politik seharusnya. Tapi karena itu tadi ya, karena, mmm perspektif mereka yang berbeda atau perspektif mereka yang khusus melihat dunia politik sehingga, eee, keterlibatan partisipasi, eee, harapan dari kita sebagai generasi penerus yang seharusnya sudah boleh, perlahan memberikan tongkat estafet kepada, generasi, muda kita, itu terhambat atau, terkendala ibaratnya. Padahal suara-suara mereka itu diperlukan untuk membuat kebijakan-kebijakan pemerintah itu tadi gitu ya. Kalau dari sisinya Mbak Sarah sendiri, ada nggak sih Mbak, upaya yang visible, yang mudah dilakukan agar supaya, mmm, anak-anak muda tadi, generasi muda itu, melihat dunia politik itu bersahabat. Dunia politik itu tempat mereka boleh mengutarakan pendapat, tempat mereka boleh beraktualisasi Iya gitu, Mbak. iya, jadi membuat, dunia partai politik ini menarik ya buat anak muda, ini memang harus mengajak anak mudanya terlibat langsung. Dan saya pikir ketika, anak muda ini sudah punya hak hak memilih ya, hak memilih jadi artinya dia udah punya KTP 17 tahun, ini kan satu perjalanan sebenarnya. Dan orang-orang yang aktif di partai politik itu kan juga kebanyakan mereka juga sudah punya perjalanan berorganisasi kebanyakan, Oke. Jadi ya kalau anak-anak yang memang sejak sekolah ya, OSIS gitu, mereka aktif berorganisasi. Artinya organisasi itu apa sih ketika di sekolah kan, entah sebagai apapun ya di organisasi itu kan dia harus bisa merumuskan cita-cita bersama ya, kita menjalankan visi misi organisasi, disitulah semua berperan. Mulai dari seksi-seksi apapun ya, seksi konsumsi, seksi acara, LO. Nah, apalagi kalau sebagai ketua ya, dia harus bisa, menjadi, leader gitu untuk organisasinya. Nah, ini satu perjalanan sebenarnya. Jadi artinya menurut saya jangan anak-anak muda, Gen Z ya, teman-teman, ini, jangan melihat partai politik itu kayaknya tinggi banget, jauh banget ya dari dirinya atau berjarak. Karena sebenarnya tadi balik bahwa politik itu adalah keseharian kita. Harga cabe, harga minyak goreng ya, harga, pelayanan di puskesmas, itu juga berdasarkan keputusan-keputusan, politik. Jadi politik itu keseharian dan karena, Gen Z ini, anak-anak muda ini jumlahnya banyak, jadi kalian ini adalah yang memiliki masa depan Indonesia ya. Saat ini pun jumlahnya juga udah banyak kan, ya jadi, milikilah ini partai politik tuh jangan dilihat sebagai sesuatu yang jauh, tapi ini adalah, kehidupan kita jadi kita mesti deket deket gitu. Nah tergantung sekarang peran apa yang mau diambil ya sama anak muda. Oke, misalnya ambil saya masih misalnya sebagai pemilih dulu nih. Berarti sebagai pemilih, memilih partai politik yang,
sesuai visi misinya sama anak muda. Kan sekarang bisa dilihat ada TV pasti sekarang, semua partai politik itu punya TV ya, ada TV, terus kemudian ada anggota parlemen yang sudah terpilih di 2024 kemarin gitu ya, mana nih orang-orangnya, kemudian apa mereka asik nggak sih mereka tuh menyuarakan, ini nggak sih, kepentingan anak muda ya. Nah itu bisa dilihat ya. Mmm, terus kemudian ya tentu saja kalau mau naik lagi kalau sebagai, "Oh saya mau kayaknya tertarik nih sama partai politik mau jadi simpatisannya," ya, itu berarti, ya bisa mendekat kan kepada partai politik atau mungkin partai politik juga kan melakukan rekrutmen gitu. Apa, selanjutnya kalau mau lebih lanjut lagi, mau jadi pengurus dan kemudian nanti saya kayaknya pengen deh mau memperjuangkan, masyarakat karena saya mewakili komunitas gitu ya, saya mau membuktikan saya mau, memperjuangkan masyarakat saya. Mau jadi pengurus terus nanti mau jadi caleg gitu di 2029 kayaknya jauh ya, padahal sebenarnya dekat 2025 sekarang ke 2029 karena tantangan yang dihadapi kita kan sekarang harusnya partai politik itu harus penuh dengan ide dan gagasan. Kita harus mau, harus mau, berdebat ya, harus memang, kelihatan nih, calon-calon anggota dewannya nanti di 2029 dan sekarang yang udah kepilih mana pikirannya, mana, perjuangannya gitu. Apa sih yang Kontribusi diperjuangkan gitu ya? konkretnya Oke. begitu ya. Jadi antara antara anak muda sama partai politiknya saya pikir jangan ada jarak, kalau ada yang negatif tentang, tentang partai politik, ya ya itu memang salahnya partai politik juga ya, kurang berarti mengedukasi. Dan saya pikir memang ini tantangan buat partai politik untuk melakukan edukasi, politik ya supaya anak muda tertarik. Baik. Heeh Mbak Sarah, heeh. kalau tadi Mbak Sarah, barusan, sempat bercerita bahwa ada tahapan-tahapan yang ibaratnya kalau, seorang individu, generasi muda katakanlah ya, tertarik gitu untuk Heeh masuk ke, dunia politik heeh gitu, lalu heeh. tertarik dengan salah satu partai politik Mhm katakanlah ya Mbak mhm Sarah, mhm. itu ada, proses rekrutmen Iya tadi, iya. Mbak Sarah bilang. Proses rekrutmen itu tuh dilakukan secara resmi, berkala, atau itu, eee, saya awam ya, Mbak, artinya itu Iya. random aja, segimana ada yang tertarik atau memang ada prosedur yang dilakukan, secara, eee, teratur, secara berkala dari sisinya partai politik? Iya, setiap partai politik itu punya cara untuk merekrut, masing-masing punya cara ya, saya bicara dari Partai Gelora aja. Kalau Partai Gelora memang secara terbuka, di platform, partai kita memang secara terbuka, mengundang anak-anak muda untuk, siapa yang mau jadi anggota, terus kemudian nanti memang mengikuti kaderisasi. Memang, jadi kaderisasi kita tuh ada levelnya, eee, menjelaskan yang basic gitu ya, terus kemudian kalau mau jadi negarawan tuh gimana, Oke. heeh. Nah itu, ada pelatihan-pelatihannya dan semua partai memang melakukan itu. Tapi ini juga jadi tantangan ya, mungkin teman-teman bisa melihat nih, mana sih partai-partai yang kemudian kok dia cuma bagi-bagi sembako misalnya ya, dia dia berkegiatan menjelang-menjelang pemilu aja gitu. Oke. Artinya itu, kalau saya tadi, di awal mengatakan bahwa harusnya partai politik itu adalah ruang ide dan gagasan ya. Ini sebenarnya buat saya sendiri ya, Ji, ya, saya sebagai seorang akademisi ya, di dunia akademik ya, di dunia akademik tuh saya kan memang kalau bicara kita harus based on bukti gitu ya, nggak boleh ngomong asal-asalan karena kita, dari sisi keilmuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kayaknya kalau saya ngelihat, fenomena partai politik, ini ya pertarungan di diri saya sendiri ya, dulu ya, kayaknya jadi kayak kontradiktif gitu antara akademisi sama partai politik gitu ya.
Saya memang memilih sebagai akademisi karena kecintaan dunia pendidikan, saya suka mengajar dan lain-lain tuh ya, saya memang itu merasa ini dunia saya. Jadi ketika di partai politik kayaknya bertolak belakang, padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi kalau memang partai politik itu adalah dunia ide dan gagasan, di sini kita bisa bertarung dengan ide-ide dan, kita diminta untuk belajar terus ya. Learning prosesnya berjalan terus dan di sini kita bertumbuh, itu memang ada ya memang seharusnya begitu partai politik gitu, bukannya pokoknya begini ya pokoknya begini ya, pokoknya, Oke oke. kalian pokoknya nggak boleh berpikir, kalian pokoknya ikut aja. Itu berarti, eee, tanda-tanda bahwa itu bukan tempat yang bisa membuat anak muda bisa bertumbuh ya, dan disitulah proses yang nanti harus dicari nih sama anak muda, mana sih yang cocok. Ya kalau di Partai Gelora tentu kita memang membuat, semua anggota kita itu harus bertumbuh gitu. Jadi jangan stuck, pada hal yang memang sudah diyakini emang udah kayak gitu. Partai politik kayaknya kan ya udah cuma sekedar, bagi-bagi amplop nanti menjelang pemilu. Iya iya Kayaknya iya itu yang iya. buat saya sendiri confusing, terus kemudian jadi, kayak bertabrakan dengan yang saya yakini idealisme ya, Baik sebagai akademisi baik gitu. baik. Artinya Mbak Sarah, Mhm, sebelum kita mhm mengakhiri, mhm episode kita, mhm. rekrutmen tadi itu terbuka gitu? Iya terbuka Ibaratnya terbuka. dicantumkan mungkin di dalam web gitu Mbak Iya Sarah, ada, supaya heeh si teman-teman kita di heeh. luar sana biasanya kan kalau, teman-teman kita, millennials dan zillennials ini kalau mencari informasi pasti lewat, platform-platform digital Iya yang mudah diakses gitu ya. Artinya kalau saat ini, rekrutmen itu terbuka bisa diakses lewat web mungkin atau iya lewat portalnya, partai iya. politiknya, Mbak? Jadi, untuk, Partai Gelora sendiri memang menyadari kita harus sama-sama terus menumbuhkan ruang belajar dan menumbuhkan ide gagasan untuk mencintai negara kita, sehingga, rekrutmen itu dilakukan secara terbuka ya, jadi nanti siapapun bisa mendaftar online, terus nanti Oke, ada administrasi kita yang memang periksa tuh, oh ya ini ada anggota-anggota kita verifikasi gitu ya? dari misalnya dari mana Ya ya. teritorinya, dan itu nanti akan kami berproses ya. Karena tapi sekarang kita dalam tahapan, kepengurusan baru, jadi memang sedang menata kembali untuk proses itu. Tapi prinsipnya itu dilakukan secara terbuka, jadi, kami mengundang untuk yang terutama perempuan, untuk anak-anak muda, karena untuk Wow, perempuan dan anak muda ya itu ini, seakan-akan kayak kita perempuan, berjarak juga dengan partai politik, politik ya, oke. heeh, kan memang kebanyakan partai politik tidak ramah perempuan. Itu Kita PR sendiri juga berarti ya, Mbak Sarah? kenapa? PR juga PR berarti ya juga, buat, iya iya buat perempuan. partai politik, Iya, buat, anak muda eee, dan pejabat-pejabat yang sudah mhm masuk di partai politik, itu mhm, juga jadi PR iya untuk iya bisa memasukkan wanita, iya, heeh ke dalam, heeh, partai politik. Karena iya, keputusan-keputusan, tadi ya kebijakan-kebijakan, pemerintah itu mhm. penting banget loh, Mbak, ada Iya unsur banget, iya wanita. iya Karena iya. pertimbangan wanita tuh kan memang berbeda ya dengan pertimbangan pria ya. Iya, apalagi di dunia kesehatan masyarakat ya, Betul yang saya kan betul. menekuni di sini kita kan sama-sama ya dari Iya, kesehatan masyarakat, ngerti banget bahwa yang namanya kesehatan masyarakat itu kan jauh lebih luas gitu ya, dan keputusan-keputusan terkait dengan dunia kesehatan masyarakat itu adalah keputusan politik, dan sangat dibutuhkan perempuan-perempuan yang punya pandangan, punya sensitivitas terhadap kepentingan, perempuan ya, itu, sangat diperlukan. baik Mbak Sarah Mhm. Handayani, eee, habis ini kita masih lanjutkan lagi ya Mbak Sarah, sesi selanjutnya. Oke Teman-teman kita sudah, berbagi cerita, sedikit mengenai bagaimana, generasi muda khususnya generasi milenial dan zilenial bisa, menjajaki, bisa explore, eee, dunia politik. Kalau dalam skala yang paling awal
partai politik gitu ya, Mbak Sarah. Baik teman-teman, terima kasih.